Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita dapat melaksanakan kembali pembelajaran kita seperti biasa, yaitu pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Insyaallah kita akan lanjut pelajaran kita pada hari ini. Silahkan buka halaman 11 di buku kalian. Halaman 11 paragraf kedua. Perhatikan baik-baik bukunya. Berikut adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk dapat kita renungkan. Sedangkan sikap keteguhan hati Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan suri tauladan. Suri tauladan itu kita jadikan contoh. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, banyak sekali tantangan, cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin ketika itu. Kaum muslimin ketika itu disiksa, dicaci, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi mereka disiksa, mereka tetap kokoh mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu, lebih baik saya mati untuk mempertahankan agama Islam daripada saya hidup bahagia tetapi saya menjadi kafir. Nah, lebih baik kita menderita demi mempertahankan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa orang yang mencoba untuk membujuk Nabi Muhammad dan kaum muslimin meninggalkan agama Islam. Yang pertama, Utbah bin Rabi'ah. Perhatikan bukunya halaman 11. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi. Dengan sangat tegas, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut. Hal tersebut karena dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah untuk memperoleh keuntungan duniawi, akan tetapi demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, jadi si Utbah bin Rabi'ah ini datang kepada Nabi Muhammad. Dia membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwah Islam ketika itu. Seraya membujuk Nabi Muhammad sambil menawarkan berbagai macam kesenangan duniawi. Seperti Nabi Muhammad ditawarkan kekayaan, Nabi Muhammad ditawarkan jabatan. Demi apa? Demi Nabi Muhammad untuk meninggalkan dakwah Islam. Tetapi semua bujukan dan rayuan daripada Utbah bin Rabi'ah itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dakwah Islam bagi Nabi Muhammad tidak untuk memperoleh kesenangan duniawi, akan tetapi demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang B, Walid bin Mughirah. Yang B, Walid bin Mughirah diutus oleh para pemuka Quraisy untuk menemui paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Walid. Kepada Abu Thalib ia berkata, "Ambillah pemuda ini untuk menjadi anak tuan dan serahkan Muhammad untuk kami bunuh, karena dia telah menentang kami dan memecah belah persatuan kita." Dengan perkataan keras Abu Thalib menjawab, "Licik benar pikiran kamu itu. Kamu serahkan anak kamu agar aku memberinya makan, dan aku serahkan keponakanku untuk kamu bunuh. Demi Allah, tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu." Nah, Walid bin Mughirah ini
tugasnya dia membujuk Abu Thalib. Dia mendatangi Abu Thalib. Kemudian dia bertemu Abu Thalib. Dia membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Walid. Nantinya Umarah bin Walid ini akan menjadi alat tukar untuk ditukar dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya Walid bin Mughirah ingin menukar Umarah bin Walid kepada Abu Thalib yang ditukar dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah ditukar, Walid bin Mughirah akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Walid bilang kepada Abu Thalib, ambillah pemuda ini untuk menjadi anak tuan dan serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Nah, jadi mereka menukar Walid bin Mughirah, mereka menukar Umarah bin Walid dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah ditukar, Nabi Muhammad ingin mereka bunuh. Tetapi bagaimana tanggapan Abu Thalib? Abu Thalib menolak mentah-mentah daripada permintaan Walid bin Mughirah. Seraya mengatakan, demi Allah tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu. Oke, itu ya. Mungkin yang ngantuk-ngantuk silakan ngopi dulu, bisa ya, santai. Kita santai aja, bisa sambil makan. Kalau di sekolah kalian tidak boleh makan ketika belajar ya. Ini biar kalian tidak ngantuk saja. Karena SKI ini banyak cerita nanti ujung-ujungnya ngantuk tidur ya. Nah, ada kemarin itu tidur dia. Nah, bisa sambil ngopi ya, sambil minum. Untuk apa? Untuk kalian fokus. Ya, karena inilah sudah ya, belajar SKI banyak ceritanya ya. Mohon maaf. Yang C halaman 11. Suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW tengah bersujud di samping Ka'bah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Muqit membawa kotoran unta lalu melemparkannya ke punggung Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kepala sehingga Fatimah putri Nabi Muhammad datang untuk membersihkannya. Luar biasa Nabi Muhammad. Ketika sedang beribadah kepada Allah, dilempari kotoran unta. Dilemparkan kotoran unta itu ke punggungnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak sama sekali mengangkat kepala, sehingga yang membersihkan kotoran unta di punggung Nabi Muhammad itu adalah putrinya, yaitu Fatimah. Nabi Muhammad tidak bangun lantas marah menghajar, tidak. Tetapi Nabi Muhammad dilempari kotoran punggungnya tetap dalam posisi sujud, tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Inilah bukti kesabaran Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah marah. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kesabaran itu pada dasarnya tidak ada batasnya. Salah kalau kita mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Meskipun terkadang kita masih bisa marah, sabar kita terbatas. Tetapi pada intinya, pada dasarnya sabar itu tidak ada batasnya. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah SAW. Yang D, halaman 11, Abu Lahab. Abu Lahab adalah pemuka Quraisy yang selalu mengadakan tekanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain sering memaki, menghina dan menfitnah beliau, ia juga sering membuang kotoran dan najis lainnya ke halaman rumah-rumah beliau. Abu Lahab juga pernah melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Demikian juga istri Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa binti Hab. Ia sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW pada malam hari dengan maksud untuk mencelakakannya. Istri Abu Lahab adalah seorang wanita yang suka mengobarkan api fitnah dan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menggambarkan sebagai pembawa kayu bakar, hammalatul hatab, dalam ayat keempat surah Al-Lahab. Jadi bukan hanya orang-orang di luar keluarga Nabi Muhammad,
Tapi dalam kalangan keluarga Nabi Muhammad seperti pamannya, acilnya itu juga ikut serta untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Abu Lahab dengan istrinya ini sangat membenci Nabi Muhammad? Padahal kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu baru dilahirkan, Abu Lahab sangat senang sekali. Dia cium-cium itu Nabi Muhammad, dia gendong Nabi Muhammad, dia pamerkan Nabi Muhammad kepada penduduk Mekah ketika itu. Tapi kenapa setelah Nabi dewasa dia senantiasa ingin melukai Nabi Muhammad? Jawabannya adalah karena Abu Lahab menganggap bahwasanya Nabi Muhammad telah membawa ajaran baru, yang nantinya ajaran baru itu akan menghancurkan agama nenek moyang mereka. Nah, itu dia ya. Dia lempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Bahkan setiap hari itu ya, tidak setiap hari, Ummu Jamil sering menaburkan duri di depan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tapi apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Apakah Nabi Muhammad benci? Tidak. Nah, inilah yang harus kita contoh, kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad. Tidak pernah marah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Yang halaman ke-12. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat di dekat Ka'bah, datanglah Abu Jahal membawa batu besar. Ia bermaksud untuk menjatuhkan batu itu ke kepala beliau ketika sedang sujud. Akan tetapi ketika batu itu sudah diangkat di atas kepala Nabi Muhammad, tiba-tiba Abu Jahal ketakutan karena ia melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar akan menerjamnya. Abu Jahal pun lari ketakutan. Selamatlah Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi posisi sujud. Iya kan? Posisi sujud itu posisi yang sangat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pikiran lain. Jadi tidak ada pikiran lagi untuk membela diri. Nah, Abu Jahal ingin melemparkan batu ke kepala Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia ingin melempar batu itu ke kepalanya Nabi Muhammad, tiba-tiba Abu Jahal ketakutan karena ia melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar akan menerjangnya. Nah, itu ya. Allah memperlihatkan kepada Abu Jahal ada unta besar yang siap untuk menerjangnya. Kemudian Abu Jahal ketakutan, dia pun lari. Selamatlah Nabi Muhammad Selamatlah Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmahnya ya. Ketika kita sabar, kita tabah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik, maka pertolongan Allah itu selalu datang. Itu yang harus kita yakini. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun cacian yang dilemparkan kepada kita, seberat apapun hinaan yang dilemparkan kepada kita, kalau kita sabar, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, itu dia ya. Ketika Nabi Muhammad selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau memberitahukan peristiwa tersebut kepada seluruh penduduk Mekah. Akan tetapi kaum Quraisy mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengatakan bahwa beliau sudah tidak waras lagi. Mereka berusaha mempengaruhi kaum muslimin untuk keluar dari Islam karena menganggap peristiwa Isra Mi'raj sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi alangkah kecewanya mereka ketika kaum muslimin sama sekali tidak terpengaruh oleh bujukan mereka. Nanti dibaca lagi ya. Langsung yang G. Saya singkat-singkat saja ya biar tidak terlalu lama. Yang G. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, beliau mendapat perlakuan sangat tidak manusiawi. Beliau mengajak kepada kebenaran, tetapi dibalas dengan lemparan batu hingga beliau menderita luka-luka. Akan tetapi hal ini tidak membuat beliau marah. Bahkan beliau mendoakan agar penduduk Taif mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah. Tetapi apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Apa balasan penduduk Taif kepada Nabi Muhammad? Mereka lempari Nabi Muhammad dengan batu. Dia lempari Nabi Muhammad dengan batu. Kemudian Nabi Muhammad bersandar di sebuah pohon. Nabi Muhammad bersandar di sebuah pohon. Kemudian datanglah malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, maukah kamu aku timpakan gunung Uhud itu kepada penduduk Taif ini agar mereka sadar akan dakwahmu?" Nah, apakah kamu mau kalau kulemparkan ini kepada penduduk Taif sehingga mereka semua binasa? Apakah kamu mau, Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, "Tidak, jangan. Memang mereka menyakiti aku, melempari aku dengan batu. Tetapi aku yakin anak cucu mereka nanti akan memeluk agama Islam." Nah, luar biasa Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad ingin ditimpakan itu, sudah selesai, hancur penduduk Taif. Tapi karena cintanya Nabi Muhammad kepada manusia, kepada siapapun Nabi Muhammad cinta. Nah, bahkan Nabi Muhammad mendoakan, cacian dibalas dengan doa, hinaan dibalas dengan doa, pukulan dibalas dengan doa. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, silahkan buka halaman 12 nomor 2, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika yang tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad, sekarang yang kedua ini kita membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Langsung saja halaman 13 yang A, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, seperti halnya budak-budak lainnya. Bilal sangat menderita akibat perlakuan tuannya. Budak-budak diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Nah, itu Bilal ya. Itu ilustrasi gambar Bilal disiksa itu oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Paragraf kedua. Ketika ajaran Islam mulai tersebar, Bilal segera masuk Islam dan meninggalkan kepercayaan menyembah berhala. Hal itu dilakukannya karena ia meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, suatu agama yang menjanjikan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, agama yang tidak membedakan derajat manusia dari harta dan kedudukannya. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sama. Hanya iman, takwa dan amal ibadah yang membuat seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Awalnya Bilal ini juga termasuk penyembah berhala, tetapi setelah Nabi Muhammad mengajarkan kebenaran tentang agama Islam, maka dia pun segera masuk agama Islam. Paragraf ketiga. Islam Bilal segera diketahui oleh Umayyah. Umayyah pun sangat marah. Diikatnya Bilal dan diseret ke sebuah tempat di pinggir kota Mekah bernama Batok. Di sanalah Bilal disiksa. Umayyah mencambuknya sambil memaki dan memaksa agar Bilal keluar dari agama Islam dan kembali menyembah berhala Latta, Uzza dan Manat. Latta, Uzza dan Manat itu nama berhala ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf tahu bahwasanya Bilal bin Rabah ini masuk Islam. Kemudian Umayyah pun sangat marah. Diseretlah Bilal bin Rabah ke sebuah tempat di pinggir kota Mekah. Di sanalah Bilal bin Rabah disiksa, dicambuk sambil dicaci maki, sambil dijemur, sambil ditindis batu besar, luar biasa. Kemudian dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala Latta, Uzza dan Manat. Namun betapapun berat siksaan yang dirasakannya, paragraf keempat ya, halaman 13. Namun betapapun berat siksaan yang dirasakannya, Bilal tetap tabah dan teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika merasakan sakit atau menahan perih, kalimat yang keluar dari mulutnya adalah ucapan Ahad. Ahad, Allahu Ahad, Ahad yang artinya Maha Esa, Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, luar biasa Bilal.
Luar biasa siksaan yang diterima Bilal. Dipaksa pula untuk kembali menyembah berhala. Tetapi apa yang dia katakan ketika dicambuk, ketika disiksa? Ahad, ahad, Allahu ahad, ahad. Artinya Allah yang Maha Esa. Lanjut paragraf ke-5. Tatkala Bilal hampir mati karena siksaan yang dideritanya, Abu Bakar melewati tempat penyiksaan itu. Abu Bakar sangat sedih melihat perlakuan Umayyah dan penderitaan Bilal. Segera Abu Bakar menghampiri Umayyah dan berkata, "Wahai Umayyah, sia-sia engkau menyiksa hamba Allah yang teguh keimanannya itu. Daripada dia mati, mengapa tidak engkau jual saja budak itu kepadaku?" Nah, kemudian Abu Bakar melihat peristiwa itu, Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah. Bebaslah sudah Bilal dari penyiksaan tuannya karena sudah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Halaman 14, keluarga Ammar bin Yasir. Halaman 14 yang B, keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah mantan budak dari Bani Makhzum. Ia masuk Islam bersama ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Walaupun masuk Islam secara diam-diam, Islam mereka diketahui juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun tidak terlepas dari penganiayaan kaum kafir Quraisy seperti kaum muslimin yang lainnya. Mereka ditangkap dan diseret ke tengah padang pasir yang sangat panas lalu disiksa dengan kejam. Mereka dipukuli, dicambuk, dicaci maki dan dipaksa agar meninggalkan ajaran agama Islam. Namun keimanan mereka sudah sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sedang disiksa, mereka ingat perkataan Rasulullah kepada mereka akan berjanji Allah bagi hambanya yang teguh keimanannya. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, Allah telah menjanjikan surga untuk kalian. Mengingat kata-kata Rasulullah itu, semakin kuat keyakinan mereka untuk terus mempertahankan keimanannya. Tidak ada balasan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Nah, Ammar bin Yasir disiksa dengan istrinya, diseret ke tengah padang pasir, kemudian dipukuli, dicambuk, dicaci maki, dan dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Tetapi mereka tetap teguh kepada agama Islam. Nah, paragraf ketiga, dalam penyiksaan yang begitu menyakitkan, Yasir meninggal dunia. Demikian pula Sumayyah menjadi wanita yang pertama gugur dalam Islam. Ammar pun kemudian disiksa dengan kejam. Ammar diancam dan dipaksa meninggalkan ajaran Islam dan kembali menyembah berhala. Untuk menyelamatkan nyawanya, Ammar terpaksa berpura-pura mengikuti ajakan mereka. Kemudian ia segera mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil menangis, lalu turunlah firman Allah surah An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang C, Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibaca sendiri ya, karena pendek aja itu ya. D, Utsman bin Affan juga mendapatkan cobaan. Yang E, Zubair bin Awam. F, Abu Fukaihah. G, Habab bin Arad. H, Labibah. Dan I, Suhail bin Sinan. Ini adalah semua sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan cobaan berupa siksaan, bujukan, rayuan oleh orang-orang kafir agar mereka meninggalkan agama Islam. Nah, mungkin itu dulu anak-anak penjelasan materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.